Shalom jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengikuti mesbah doa pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kembali lagi kami boleh bersekutu di dalam doa, meskipun secara virtual, secara online, kami boleh mengikutinya masing-masing dari rumah kami melalui jaringan internet yang tersedia. Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri juga hadir, memimpin hati setiap jemaat-Mu, dan kami yang boleh merekam ini semua, boleh berjalan dengan baik sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah di dalam mesbah doa yang kami ikuti pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami ketika kami memanjatkan doa-doa kami pun boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kami, pujian penyembahan yang kami sampaikan bersama-sama. Tuhan juga perkenan. Kiranya Tuhan juga berkenan bersabda melalui firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam mesbah doa ini pula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita memuji bersama keluarga dari Pak Yanes dan Ibu Yoce bersama anak-anaknya. Kita memberikan hormat bagi Allah Bapa. Kita memujinya dan lagu ini akan dimedley dengan lagu Haleluya Anak Domba. Hormat bagi Allah Bapa dimedley dengan Haleluya Anak Domba Allah. Silakan.
setelah kita memuji Tuhan, kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya terlebih dahulu kita akan memohon pimpinan Tuhan supaya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan menolong memberikan pengertian kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan kiranya menolong hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan segenap kuasa daripada Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh diberikan kemampuan untuk menerapkannya, melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terlebih lagi di dalam komunitas kami, di Gereja GKI Jatinegara maupun Bajem Bintara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian saya bacakan bagi setiap kita. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberikan judul di sana, Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tak bersunat, yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian firman Tuhan, boleh saya bacakan. Saya mengambil tema pada malam hari ini untuk perenungan kita, menegur secara publik atau japri. Menegur secara publik atau jalur pribadi. Japri singkatan dari jalur pribadi atau secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mendahului khotbah atau perenungan pada malam hari ini dengan suatu kisah saudara. Ya. Pada zaman dahulu sekitar tahun 1982, gereja yang disebut Dutch Reformed Church atau gereja reformasi Belanda di Afrika Selatan, ya, ini dikeluarkan, diusir dari aliansi gereja-gereja reform sedunia, saudara, pada tahun 1982. Ya. Karena apa? Karena gereja ini mendukung gerakan apartheid. Apa itu gerakan apartheid atau politik apartheid? Politik apartheid itu adalah membedakan antara orang yang berkulit hitam dari orang yang berkulit putih, begitu ya. Jadi gereja itu membedakan orang ya berdasarkan etnis, ras dan warna kulitnya. Tetapi yang terjadi pada tahun 1986 selama sinode umum, ya, persidangan sinodenya, gereja itu mengubah pendiriannya tentang apartheid dan akhirnya membuka pintu bagi semua orang dari semua ras, begitu ya. Pelayanan Andrew Murray dalam gereja reformasi sejak awal telah membuka pintu bagi orang-orang latar belakang budaya dan etnis berbeda. Setelah melewati berbagai proses, gereja itu diterima kembali ke dalam aliansi gereja reformasi sedunia. Saudara, pernah juga terjadi di masa yang lebih lampau lagi, lebih lama lagi, ya, pada waktu menjelang Perang Dunia Kedua, ya, di zaman ketika Adolf Hitler, pemimpin Führer, pemimpin negara Jerman pada waktu itu, ya, dengan partai Nazinya begitu berkembang, ya, banyak gereja juga, pemimpin-pemimpin gereja takut terhadap gerakan politik ini, ya.
Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada teolog-teolog, bahkan gereja-gereja Protestan yang mendukung gerakan politik Nazi ini. Dan menganggap Adolf Hitler itu sebagai pemimpin yang tidak boleh dikritisi, tidak boleh dilawan, sebab pemerintahan datang dari Tuhan begitu ya. Sehingga kita tahu akibatnya sekitar 6 juta orang Yahudi dibantai dalam peristiwa Holocaust. Di camp-camp konsentrasi mereka dibantai. Nah, saudara, hari ini kita telah membaca bagaimana Rasul Paulus menegur dengan keras Rasul Petrus. Apa tidak salah Paulus yang junior yang lebih muda barangkali lebih belakangan menjadi rasul ketimbang Petrus dan menegurnya secara terbuka? Apakah itu tidak salah, saudara? Bukankah Rasul Paulus dapat menegur Petrus secara empat mata sebagaimana di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 menasehati bagi setiap umat Tuhan. Harusnya kan menegur dulu secara empat mata, secara rahasia. Kalau orang itu tidak mau bertobat baru dipanggil saksi yang lain. Kalau dia nggak mau bertobat juga di hadapan 2 atau 3 saksi itu menurut Injil Matius 18 barulah dia dibawa ke dalam persidangan. Katakanlah waktu itu adalah mahkamah agama begitu. Nah, saudara, tapi Paulus menegur Petrus pada saat itu juga, saudara. Dan secara terbuka, saudara. Nah, saya menyampaikan perenungan ini bukan berarti kita mau mendeskreditkan Petrus lalu menganggap dia tidak patut dan tidak layak menjadi rasul. Saudara, Petrus pun adalah manusia biasa seperti saudara dan saya, para pendeta, para penginjil adalah manusia biasa. Bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan apakah yang membuat Petrus patut dikritisi, ditegur secara keras di hadapan umum oleh Rasul Paulus, saudara. Nah, ini yang mau kita pelajari sehingga kita pun tahu membedakan bagaimana kita harus menegur secara publik atau menegur secara jalur pribadi, saudara. Pertama, saudara, karena Petrus salah menurut Galatia 2 ayat yang ke-11. Tetapi waktu Kefas datang, Kefas itu adalah Simon Petrus, datang ke Antioquia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Kesalahan apa sih sehingga membuat Paulus menegur Kefas atau Simon Petrus ini dengan keras, saudara? Kesalahannya itu adalah karena di ayat 12. Ayat 12 itu konteks cerita pada waktu itu karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang dari Yerusalem itu, si Petrus, Kefas itu makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Siapa saudara-saudara yang tidak bersunat itu? Yaitu saudara seiman, orang-orang Kristen dari latar belakang non-Yahudi, bukan Yahudi begitu ya. Orang Yunani atau orang yang bukan dari Yahudi begitu ya, bukan keturunan Yahudi begitu. Jadi Petrus yang ada rasul Tuhan, rasul Allah itu duduk makan Tetapi setelah mereka datang, mereka itu adalah kalangan Yakobus, pengikut Yakobus itu datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Karena apa, saudara? Karena takut kepada saudara-saudara yang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi yang datang dari kalangan Yakobus, yaitu orang-orang yang menghendaki bahwa tidak cukup seorang Kristen dari kalangan non-Yahudi hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi orang itu juga harus disunat dan menerapkan hukum Taurat seperti orang Yahudi, saudara. Nah, ini kesalahan yang menurut Rasul Paulus harus ditegur secara umum. Karena Petrus sudah salah mengundurkan diri dan menjauhi orang-orang Kristen non-Yahudi yang bukan Yahudi itu. Ketika tahu orang-orang Yakobus datang. Saudara, orang-orang Yakobus atau kalangan Yakobus itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar
adalah para petobat atau orang-orang yang datang dari kalangan Farisi. Yang memelihara adat istiadat dan hukum Taurat begitu ketat. Adat istiadat Yahudi. Sehingga dia mewajibkan setiap orang untuk disunat dan menerapkan hukum Taurat sekalipun sudah percaya kepada Kristus. Nah saudara, Rasul Paulus dan Rasul Petrus dan Rasul Yakobus, kalau kita membandingkannya dengan Kisah Para Rasul pasal ke-15, di mana terjadi konsili gereja yang pertama kali, persidangan sinode pertama kali gereja Tuhan di Yerusalem, ya, membahas masalah ini. Ya, kalau saudara nanti pelajari di situ, ya, ini yang membuat Rasul Paulus menegur Petrus dengan keras, gitu ya. Di ayat 13, kesalahan Petrus ini dipersamakan dengan sikap munafik, bersikap munafik. Ayat 13 dikatakan, dan orang-orang Yahudi yang lain pun, maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di komunitas atau gereja di Antioquia itu, ya, orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang sebelumnya memang tinggal di Antioquia, di kota itu, turut berlaku munafik dengan dia. Dengan dia itu siapa? Dengan Kefas, Petrus, Simon Petrus. Sehingga Barnabas pun sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas itu siapa? Barnabas itu ada rekan sekerja Paulus, saudara. Yang sama-sama, ya, di dalam persidangan yang pertama kali di Kisah Para Rasul 15 itu diutus untuk menjadi, ya, rasul-rasul atau penginjil-penginjil bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, begitu. Sedangkan Kefas, Yohanes dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus itu untuk orang-orang Yahudi, saudara. Ya, dan ketika Barnabas sendiri turut terseret di dalam kemunafikan, ya, orang-orang Yahudi yang lain itu, dan juga bersama dengan Simon Petrus atau Kefas, ya, Paulus meskipun seorang diri, ya, minoritas, dia berani menegur mereka semua. Padahal siapa sih Paulus? Paulus itu, ya, sangat junior, belakangan baru menjadi rasul. Dia pun dimentori oleh Barnabas sebelumnya. Sehingga ketika Barnabas terseret, ya, Rasul Paulus pun, ya, sendirian. Dan ini pukulan telak bagi pelayanan Rasul Paulus untuk menyampaikan berita Injil itu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, saudara. Ya. Bersikap munafik sehingga menyeret sebagian besar komunitas di Antioquia. Yaitu orang-orang Yahudi yang lain yang sudah ada di kota atau di gereja Antioquia dan juga Barnabas. Ayat 14, saudara, ya, Petrus ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus. Di ayat 14 dikatakan, tetapi waktu Paulus melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, secara publik, secara umum, ya, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Apa yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan kebenaran Injil? Tidak sesuai kebenaran Injil itu ada kaitannya dengan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, saudara. Ya, kalau kita membandingkannya dengan ayat 1 sampai ayat 10, khususnya ayat yang ketiga dari Galatia 2 ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi ini cerita tentang, ya, masa-masa menjelang persidangan gereja yang pertama kali di Yerusalem. Konsili gereja yang pertama kali di Yerusalem yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Karena para rasul itu akhirnya bersidang, ya, bahwa orang-orang dari latar belakang non-Yahudi yang bukan Yahudi tidak harus disunat secara fisik dan juga tidak harus menaati, ya, hukum Taurat sebagai syarat keselamatan mereka, saudara. Jadi ini yang sudah disepakati bersama. Dan Petrus hadir pada waktu itu. Justru Petrus mendukung, ya, keputusan itu, konsensus bersama itu. Tetapi sekarang di ayat 11 hingga ayat 14 dia tidak berlaku konsisten, saudara. Malah bersikap munafik. Mungkin pikirnya Kefas atau Simon Petrus itu dengan dia mengundurkan diri dan memisahkan diri,
supaya komunitas itu tetap aman, harmoni, tidak menjadi terpecah belah oleh kelompok ya Yakobus yang menghendaki orang itu disunat dan menerapkan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan mereka. Nah, ini yang menjadi persoalannya, Saudara, ya. Persoalan yang dapat meruntuhkan kesatuan gereja dan ya, doktrin yang telah diputuskan di dalam konsili gereja itu, ya. Nah, kalau Saudara membandingkan nanti di rumah ya, misalnya Kisah Para Rasul, ya. Terutama ayat yang 11 saya mau baca. Sebenarnya banyak ayat yang bisa kita bandingkan nanti di ayat 2, ayat 5 dari Kisah Para Rasul itu ya. Dan saya mau baca di ayatnya yang sebelum ayat yang ke-11, ayat yang 7 dan 8. Kisah Para Rasul 15 ayat 7 dan 8 terlebih dahulu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, ya, soal masalah orang non-Yahudi itu harus disunat atau tidak. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ayat 8, dan Allah, ini kata Petrus ya, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Jadi kepada orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen pun dikaruniai Roh Kudus. Meskipun sebelumnya mereka tidak menerapkan hukum Taurat seperti orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi pada umumnya. Karena mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Begitu saudara. Ya, dan ayat yang ke-11 saya bacakan dari Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat atau disunat secara lahiriah, saudara. Dan nanti kita bisa bandingkan juga ya dengan ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13, 19 dan seterusnya. Saya akan kekurangan waktu untuk membahas ini semua karena di dalam mesbah doa ini kita hanya singkat saja. Kemudian saudara, kalau kita melihat kembali kepada tulisan Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal 2 itu. Galatia 2 ayat 6 berkata demikian. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, siapa mereka yang dianggap terpandang itu? Yaitu para rasul. Petrus, Yakobus, Yohanes, murid-murid Tuhan ya yang menjadi pilar gereja, soko guru gereja, pemimpin-pemimpin yang terutama ya. Ayat 6 berkata, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Wah, Paulus bilang begitu ya. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Artinya tidak memaksakan ya, pelayanan Paulus itu harus menyunati atau menegakkan hukum Taurat bagi orang-orang yang dilayani. Yaitu orang-orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, saudara. Ya, jadi secara implisit ya dewan para rasul itu tidak memaksakan ya Paulus dan Barnabas pada waktu itu untuk menegakkan hukum Taurat bagi orang-orang yang non Yahudi. Berbeda dengan kalangan Yakobus, orang-orang Yakobus. Ya, jadi Yakobus sendiri sebenarnya sebagai pemimpin gereja pada waktu itu di Yerusalem, ya tidak membebankan hukum sunat maupun hukum Taurat itu bagi orang-orang Kristen yang berasal dari bukan Yahudi, begitu. Nah, saudara, kalau kita melanjutkan juga di dalam Galatia 6 ayat yang ke-16 menjadi ayat yang penutup renungan kita hari ini. Ayat 16 saya bacakan dari Galatia 2. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab
Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, kebenaran kita hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, menegurlah secara publik, secara umum jika seseorang itu ya dapat menyeret, memecah belah komunitas itu, komunitas gereja ya, ke dalam Injil yang palsu, pengajaran yang palsu, dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama menurut firman Tuhan. Tetapi tegurlah seseorang itu secara japri melalui jalur pribadi ya, sebagaimana tuntunan di dalam Injil Matius 18. Sekiranya orang itu mengalami kejatuhan dosa secara pribadi, dia sendiri mengalami kejatuhan. Tegur secara pribadi, kalau dia bertobat ya, berarti dia diampuni oleh Tuhan, mengakui kesalahannya dan mengikuti proses yang ada di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, ya, di situ ada tuntunannya, ya, bawa saksi 2-3 orang. Nah, yang kita bahas bukan Matius 18. Yang kita bahas di sini adalah tentang kesalahan, kemunafikan dan kekeliruan Rasul Petrus pada waktu itu. Saudara, waktu saya menyampaikan ini, saya tidak sedang memprovokasi saudara-saudara untuk mencari cari kesalahan pemimpin rohani kita. Bukan, saudara. Bukan juga agar kita merasa sombong seperti orang Farisi begitu ya. Mencari-cari dan menegur sana sini, kritik sana sini ya. Tapi dibutuhkan kematangan, kedewasaan rohani untuk menegur. Agar komunitas gereja Tuhan itu tetap utuh dan kudus, benar, sesuai dengan ya, pengajaran yang diwariskan kepada kita oleh para rasul dan terutama oleh firman Tuhan Yesus sendiri. Saudara, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegur pemimpin kita, butuh fakta, saudara. Butuh firman Tuhan. Dan jangan lupa perlu pergumulan doa. Ya, kebanyakan di antara kita mungkin melihat fakta terjadi. Ya, ada kekeliruan dari pemimpin, kekurangan dari pemimpin kita. Kita tahu, katakanlah itu bertentangan dengan firman Tuhan mungkin. Tapi ada satu hal yang jangan kita lupa juga. Pergumulan di dalam doa, bagaimana caranya menyampaikan, kapan waktunya, itu juga penting, saudara. Sebab kalau dari salah satu elemen-elemen ini saja tidak ada, sebaiknya batalkan niat untuk menegur, saudara. Ya, jadi ketiga ini harus ada. Fakta, misalnya Petrus, dia salah, bersikap munafik, bersikap tidak konsisten dengan keputusan yang sudah diambil sebelumnya di dalam persidangan sebelumnya misalnya. Ya. Kemudian juga ada fakta, ya, firman Tuhan. Kemudian juga ada pergumulan doa. Itulah sebabnya kita perlu sekali, ya, hikmat Tuhan di dalam menyampaikan, ya, teguran kepada sesama kita, terutama untuk pemimpin rohani. Butuh kedewasaan, kematangan, saudara. Terlebih lagi, saudara, kalau yang kita tegur itu adalah yang lebih tua, lebih senior dari kita dalam hal pengalaman maupun pengetahuan. Perlu kita mempertimbangkan beberapa hal, saudara. Misalnya pengkalimatan, ya, bahasa tubuh kita, body language kita. Sikap kita harus tetap hormat terhadap orang tua. Mimik muka, intonasi, relasi juga harus dekat terlebih dahulu, waktu dan tepat. Semua elemen-elemen ini perlu kita pertimbangkan dengan baik-baik agar niat baik tidak berakibat buruk, saudara. Saya belajar banyak melalui relasi kita satu sama lain di gereja ini. Persoalan relasional sangat sulit sekali untuk bisa dipulihkan. Tetapi tidak ada yang mustahil, saudara, di dalam Tuhan. Persoalan relasi kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Terlepas itu adalah pemimpin kita yang lebih senior, pemimpin kita yang lebih tua, begitu ya, lebih berpengalaman. Tetapi kalau kita mengikuti tuntunan firman Tuhan di dalam Alkitab, apa yang saya sampaikan
kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Menegurlah secara publik, secara umum jika itu membahayakan komunitas gereja. Jika itu bertentangan dengan berita Injil. Tetapi menegurlah secara japri jika itu adalah kejatuhan pribadi. Supaya kita membawa dia kembali ke jalan Tuhan. Jadi menegur ini bukan karena like and dislike. Saya suka atau tidak suka. Bukan. Tetapi karena kita mau merestorasi, memulihkan relasi-relasi yang ada. Bukan karena kita merasa hebat, bukan kita merasa lebih tahu tentang kebenaran Alkitab, tetapi karena kita mau membawa orang itu kembali kepada pertobatan. Ada amin saudara? Saudara mau belajar saling menegur satu sama lain dengan kerendahan hati, dengan tips-tips yang tadi saya sudah sampaikan, pengkalimatan, bahasa tubuh, sikap hormat, mimik muka dan lain sebagainya, intonasi, volume, ya semua itu memang perlu dilatih. Saya belum lulus dalam hal ini. Saya pun mengalami kelemahan dan kekurangan. Tetapi biarlah kita tetap memiliki keberanian itu. Sebagaimana Rasul Paulus kembali mengingatkan komunitas di Antioquia itu. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Pertama-tama saya akan mengajak setiap jemaat untuk kita merenung terlebih dahulu. Bagaimana kita sudah hidup satu sama lain di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sudah menerapkan firman Tuhan itu di dalam komunitas kita. Mungkin relasi kita secara vertikal dengan Tuhan sudah baik dan benar. Tetapi bagaimana dengan relasi kita dengan sesama kita? Adakah kita takut menegur karena tekanan tertentu? Atau karena kita tidak mau dianggap orang jahat? Adakah kita tidak mau menegur karena kita mencari aman, berada di zona nyaman dan tidak peduli dengan keliling kita? Kiranya kepada kita diberikan hikmat. Kita boleh diberikan keberanian untuk menegur menurut kebenaran firman. Amin. Saudara, kita akan kembali lagi memuji Tuhan lebih kepada lagu komitmen, ya, mengambil komitmen. Biarlah lagu Tuhanku bila hati kawanku ini boleh mengingatkan kita bagaimana kita boleh belajar sikap hati yang rendah hati, ya, dalam hal menegur saudara-saudari seiman kita. Keluarga dari Ajuinto dan Ibu Nadia beserta ketiga orang anaknya akan mengajak kita, memimpin kita di dalam memuji Tuhanku bila hati kawanku. Mari kita sama-sama bernyanyi bersamanya.
Saudara, kita telah tiba di penghujung mesbah doa kita pada malam hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau boleh menguatkan kami, menopang kehidupan dan ketahanan keluarga, jemaat, simpatisan selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Agar kami tetap sehat, dipenuhilah kami dengan sukacita yang datang daripadamu. Biarlah kami tetap bersemangat, terhubung sekalipun secara online untuk boleh senantiasa kami saling membangun satu sama lain di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Biarlah Tuhan Engkau memperteguh iman setiap jemaat-Mu dan hati kami boleh terus berlimpah dengan ucapan syukur. Tuhan, Engkau menolong pergumulan setiap jemaat simpatisan yang mengalami kesulitan perekonomian, usaha dan pekerjaannya yang sedang goncang. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam tekanan hidup kami, penuh dengan kekhawatiran ataupun ketakutan, saudara. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau menolong menyembuhkan. Bila mana ada di antara kami yang sedang sakit, menderita sakit penyakit, atau kami yang masih di dalam pergumulan, persoalan rumah tangga, relasi, di dalam hal pendidikan anak, kami yang mendambakan pasangan hidup, anak atau keturunan. Tuhan, biar kiranya Engkau pimpin setiap jemaat. Maka kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Jemaat sekalian, mari kita menerima janji penyertaan Tuhan berikut ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.